Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sabila Ika Permata dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Denpasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Ilmu Politik mengenai profil partai politik di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Nasdem. Kira-kira apa sih yang akan dibahas di dalam video ini? Mari kita simak ya. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan. Yang kedua ada visi dan misi. Yang ketiga ada dinamika partai. Yang keempat, jajaran pejabat, dan yang kelima adalah prestasi. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan. Jadi Partai Nasdem atau Nasional Demokrat adalah sebuah partai politik di Indonesia yang diresmikan di Jakarta Utara pada 26 Juli tahun 2011. Dibentuk oleh Surya Paloh yang mana merupakan pendiri organisasi bernama sama. Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Kemudian pada Kongres Perdana yang diadakan pada Januari tahun 2013, seluruh peserta Kongres dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kemudian kita beralih kepada lambang Partai Nasdem, yaitu terdiri dari rotasi biru yang dibalut dengan warna jingga bergestur memeluk. Nah, untuk maknanya ini sendiri, rotasi biru merupakan simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan yang baru, keterbukaan, keutuhan dalam bergerak, dan semangat pembaharuan yang siap menampung aspirasi. Partai ini juga memiliki beberapa organisasi sayap, yaitu Gerakan Massa Buruh atau Gemuruh. Yang kedua ada Liga Mahasiswa Nasdem, yang ketiga ada Garda Pemuda Nasdem, dan yang keempat ada Badan Advokasi Hukum atau BAHU Nasdem. Kemudian materi yang kedua yaitu visi dan misi Partai Nasdem. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap partai politik di Indonesia itu pasti memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, untuk Partai Nasdem sendiri ini, visinya adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Nah, sedangkan untuk misi dari Partai Nasdem ini sendiri yaitu membangun politik demokratis berkeadilan, mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilu, memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Selanjutnya itu untuk menciptakan demokrasi ekonomi, menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa, dan menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya yaitu nomor 3, dinamika. Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014 sampai 2019 yaitu Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW untuk maju sebagai calon Ketua Umum periode 2019 sampai 2024. Di mana peristiwa tersebut terjadi di Ci Expo Kemayoran dari tanggal 8 sampai 11 November tahun 2019.
Lebih lanjut, Pak Ahmad Ali mengatakan Dewan Pimpinan Wilayah 34 DPW Partai Nasdem secara aklamasi meminta kepada Majelis Tinggi untuk menetapkan Pak Surya Paloh sebagai ketum periode 2019 sampai 2024. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh mengatakan permintaan DPW tersebut merupakan tugas berat yang harus ia emban. Ia mengaku tahu diri di usianya sudah tidak muda namun harus memimpin partai. Kemudian Rio Capella, yaitu mantan Ketua Umum Partai Nasdem tahun 2011 sampai 2015, mengatakan jika Partai Nasdem kini jadi restoran politik, tempat masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian Surya pun membantah tudingan Rio Capella bahwa partainya telah melenceng. Ia memastikan partainya tak melenceng dan tetap menjalankan tujuan awal Nasdem dibentuk. Enggak ada. Kita serahkan kepada masyarakat. Saya pikir langsung masyarakat akan lari itu. Enggak ada tempat bagi Nasdem kalau dia inkonsisten. Tidak ada tempat bagi Nasdem kalau dia melenceng dari tujuan-tujuannya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan ada pihak yang mempertanyakan prinsip Partai Nasdem sebagai partai politik atau parpol nasionalis. Ia mengatakan hal itu muncul pasca keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres. Diketahui Partai Nasdem mendapatkan sejumlah serangan politik pasca mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pertama, sejumlah kadernya mengundurkan diri karena tak sepakat dengan pengusungan tersebut. Lalu yang kedua, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto secara tersirat menyampaikan Partai Nasdem keluar dari parpol koalisi pemerintah karena punya capres sendiri. Yang ketiga, muncul desakan dari sejumlah relawan agar Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem. Lalu yang keempat, ada pejabat inti dari Partai Nasdem. Untuk Ketua Umum dijabat oleh Bapak Surya Paloh, Sekretaris Jenderal dijabat oleh Bapak Johnny G. Plate, untuk yang ketiga Bendahara Umum dijabat oleh Bapak Ahmad Sahroni. Kemudian yang kelima ada prestasi atau pencapaian Partai Nasdem. Surya mengatakan sudah banyak yang dilakukan Partai Nasdem dalam kancah perpolitikan Indonesia, namun masih ada yang belum dicapai. Menurut Surya, selama 9 tahun ini partainya sudah berpartisipasi dalam 2 pemilu legislatif, 2 pilpres, dan 3 pilkada. Surya mengatakan partainya sudah melakukan perubahan dalam kehidupan politik, yaitu dengan platform politik tanpa mahar dan politik tanpa syarat. Lebih lanjut, Surya mengatakan dalam tataran kebijakan, partainya berupaya terhadap lahirnya sejumlah undang-undang yang dianggap krusial, mulai dari RUU Perlindungan PRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan UU Cipta Kerja. Selain itu, Surya mengatakan dalam politik nasional, Nasdem menjadi penyumbang anggota DPR perempuan terbanyak, yaitu sebanyak 34%. Nah, itu tadi profil dari Partai Nasdem yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata yang menyinggung benak pemirsa. Sampai jumpa.